Shalom, selamat berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya dalam acara kita Kebenaran Hari Ini, program kita Kebenaran Hari Ini. Dan saat ini kita masih membahas tentang khotbah di bukit, yaitu tentang ucapan bahagia bagian yang kedua. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran-Mu hari ini Tuhan, tentang khotbah di bukit, dan biarlah Tuhan Yesus beri kami pencerahan, supaya kami boleh mengerti firman ini, dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam bagian yang kedua dari ucapan bahagia tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan ayatnya terambil dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Kita akan baca, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kalau kita melihat ayat ini, kalau kita membaca sekilas ungkapan ayat ini, di situ dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Sepertinya tampaknya kontradiktif atau berlawanan. Ada kontradiksi, ya. Bagaimana seorang yang berduka cita dikatakan berbahagia, dapat berbahagia? Tuhan Yesus jelas tidak sedang membicarakan segala jenis duka cita, ya. Ia tidak sedang memikirkan perasaan susah akibat kehilangan sesuatu atau seseorang yang dicintai, atau duka cita karena musibah atau bencana alam dan lain-lain sebagainya. Duka cita yang dimaksud dalam ucapan bahagia Tuhan Yesus ini adalah berkaitan dengan kerajaan Allah dan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Duka cita di sini harus diartikan berhubungan dengan ayat yang ketiga. Kalau kita melihat ini adalah sambungan dari ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Dan karena itu ayat 4 ini harus ditafsirkan berhubungan dengan ayat yang ketiganya. Kalau demikian, duka cita yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Jadi yang dimaksud dengan duka cita bukanlah sembarang duka cita, tetapi duka cita karena kesadaran akan dosa. Duka cita karena kita berbuat dosa, artinya ketika kita berbuat dosa, kita sadar, lalu kita bersedih, berduka cita. Kita berduka cita dan kita punya keinginan untuk tidak lagi berbuat dosa. Jadi Matius pasal yang kelima ayat yang keempat ini tidak boleh dipisahkan dari Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang yang penuh dengan dosa, tetapi kita tidak berduka cita karenanya, kita bukan orang Kristen. Nah, Rasul Paulus pernah menyinggung tentang kedukaan semacam ini, duka cita semacam ini. Tegurannya yang keras terhadap jemaat Korintus membuat mereka bersusah hati. Namun kesusahan itu justru membuat jembatan pertobatan. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dalam 2 Korintus pasal yang kedua, pasal yang ke-7 ayat 8 sampai 11 kita akan membaca. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11, demikian firman Tuhan. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Ayat yang ke-9, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan
yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ayat yang ke-11, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman, di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Nah, kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 7 tadi, 8-11, kita melihat berkali-kali dalam teks ini Paulus menyebut duka cita ini menurut kehendak Allah. Duka cita yang menurut kehendak Allah, kata Rasul Paulus, menghasilkan yang pertama pertobatan yang membawa pada keselamatan. Lalu yang kedua, duka cita yang menurut kehendak Allah ini adalah menghasilkan kesungguhan, mengerjakan kesungguhan yang besar, kesungguhan untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, kalau kita melihat kata duka cita ini dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli Alkitab bahasa Yunani dikatakan bahwa kata duka cita diterjemahkan dengan penteo. Penteo itu memiliki arti dalam bahasa Inggris to mourn. To mourn itu artinya berkabung. Berkabung. Ya, berkabung. Jadi Yesus berkata, berbahagialah orang-orang yang berduka cita atau yang berkabung menurut kehendak Allah, yaitu orang-orang yang ketika melakukan dosa sadar, lalu menangis di hadapan Allah dan meminta ampunan dari Tuhan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan dihibur oleh Allah. Nah, saudaraku, Yesus berkata, berbahagialah orang-orang yang berduka cita seperti ini. Yang berduka cita karena dosa, karena kesalahannya, karena mereka akan dihibur. Orang-orang yang berkabung karena dosa-dosanya ini akan dihibur. Artinya mereka akan diampuni, sehingga mereka akan kembali bersukacita dalam pertobatan. Seperti yang apa dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya. Mazmur, kita mau buka sebentar Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Bagian dari ayat ini secara implisit tidak membenarkan orang yang berkabung secara berlarut-larut karena dosanya. Kita harus membawa dosa-dosa kita kepada Kristus, meminta pengampunan darinya, percaya bahwa Ia pasti mau mengampuni dosa kita, merasakan penghiburan dari pengampunan tersebut, dan kita kembali bersukacita. Nah, kalau kita membaca Yesaya pasal yang ke-61, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Yesaya 61 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Alkitab berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala, ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat di atas, itu adalah merupakan nubuatan tentang Mesias yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, menjelaskan bahwa Mesias akan datang untuk menghibur semua orang yang berkabung dan menggantikan semua tanda kedukaan dengan sukacita yang melimpah. Nah, mereka yang sedang berkabung di Yesaya pasal yang ke-61 1-3 ini adalah bangsa Yehuda, bangsa Yahudi. Orang Yehuda yang sedang merenungkan pembuangan ke Babel. Ketidaktaatan mereka terhadap hukum Taurat membuat mereka dibuang oleh Tuhan
dari tanah perjanjian. Mereka ditawan di Babel, dan mereka dalam keadaan sengsara, remuk hati, tertawan dan terkurung akibat dosa-dosa mereka. Itulah kedukaan mereka. Itulah perkabungan mereka. Berduka karena dosa. Kedukaan yang berhubungan dengan pertobatan dari dosa. Kain kabung dan duka cita Tuhan akan ganti dengan sukacita dan sorak-sorai. Ada waktunya Tuhan akan menggantikan kain kabung dan duka cita kita dengan sukacita dan sorak-sorai. Kalau engkau saat ini sedang ada dalam dosa, mari sadari kesalahanmu, berkabung atau berduka citalah atas dosa yang engkau lakukan. Maka engkau adalah orang-orang yang berbahagia. Dan ingat, jangan terus berlarut dalam kedukaan. Buka mata rohani kita, buka hati kita, karena Tuhan sudah menyediakan dan menggantikan dan akan menggantikan duka cita kita dengan sukacita dan sorak-sorai. Itulah penghiburan dari Allah sebagai tanda pengampunan dosa kita. Kita akan dihibur, kita akan diberikan sukacita pengampunan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, bahwa duka cita menurut kehendak Allah itu akan menghasilkan pertobatan dan menghasilkan satu kesungguhan untuk kita terus hidup dalam kebenaran. Saudaraku, biarlah kita tetap berduka cita seperti yang Tuhan mau. Duka cita dalam kehendak Allah. Nah, kita akan diberkati oleh Tuhan, kita akan dihibur oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sudah merenungkan kebenaran-Mu. Hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami. Kami orang-orang yang penuh dengan dosa. Kami tidak mau bersuka cita karena kami berdosa Tuhan. Tapi kami mau berkabung, kami berduka cita. Dan biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami terus larut dalam duka cita. Karena kami tahu duka cita dalam kehendak Allah menghasilkan pertobatan dan membuat kami lebih sungguh-sungguh lagi hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, tolong kami gantikan duka cita kami menjadi sukacita daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amazing grace, how sweet the sound that saved.